Baiklah, saya Azhara Putri Daviola dengan ujung NIM 0099 akan menjelaskan materi tentang algoritma Grady. Yang pertama yaitu pengertian algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, step by step, sedemikian sehingga pada setiap langkah itu dapat dilakukan. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Yang kedua yaitu memilih optimum lokal pada setiap langkah. Selanjutnya akan berakhir dengan optimum global. Yang selanjutnya yaitu elemen algoritma Grady. Untuk elemen algoritma Grady, yang pertama yaitu ada beberapa elemen algoritma Grady ini. Yang pertama adalah himpunan kandidat, berisi kandidat yang akan dipilih di setiap langkah, misal simpul atau sisi di dalam graf, job, task, koin, benda, karakter, dan sebagainya. Yang kedua yaitu himpunan solusi, yaitu yang berisi kandidat yang sudah dipilih. Yang ketiga yaitu fungsi solusi, menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi fungsi seleksi, memilih kandidat berdasarkan strategi Grady tertentu, atau strategi ini bersifat dengan heuristik. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kelayakan, memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi atau tidak. Yang keenam yaitu fungsi objektif, memaksimumkan ataupun meminimumkan. Selanjutnya yaitu persoalan pada algoritma Grady. Untuk persoalan pada algoritma Grady ini yaitu pada penukaran uang, misalnya koin yang tersedia, dan dalam jumlah banyak himpunan kandidat himpunan koin atau pecahan uang yang mempresentasikan nilai paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai himpunan. Solusi koin-koin yang dipilih. Fungsi solusi memeriksa apakah total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Selanjutnya yaitu fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan koin yang tersedia. Yang ketiga yaitu fungsi kelayakan, memeriksa apakah koin yang baru dipilih apabila dijumlahkan dengan semua koin yang sudah berada di dalam himpunan tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Yang terakhir yaitu fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan adalah minimum. Contoh permasalahan dengan Grady. Tinjaulah penukaran uang ini. Misalkan untuk jumlah uang yang ditukarkan ada 32. Sedangkan untuk koin yang tersedia ada 1, 5, 10, dan 25. Untuk penyelesaian dari ini yaitu dengan strategi Grady. Yang pertama, pilih satu buah koin yang memiliki bobot yang paling besar. Dari antara koin-koin yang tersedia ada 25 kan yang paling besar, maka kita memilih koin yang bernilai 25 terlebih dahulu. Sedangkan untuk jumlah uang yang ditukarkan atau koin yang ditukarkan adalah 32. Berarti kita 32 dikurang 25 masih ada 7 koin lagi. Berarti kita misalkan untuk tambah 10. 25 tambah 10 kan udah melebihi dari jumlah koin yang mau ditukarkan. Maka ke angka 10 tidak termasuk untuk strategi Grady-nya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 5. 25 tambah 5 kan 30. Berarti itu masuk ke dalam strategi Grady, di mana jumlah koin yang ingin ditukarkan ada 32, sedangkan sudah ada koin yang kita mau tukarkan ini ada 30. Berarti masih kurang 2, jumlahnya 2 lagi, yaitu diambil dari koin 1 sebanyak 2 kali. Karena kalau kita ambil koin 5 berarti itu sudah melebihi dari jumlah koin yang ingin kita tukarkan. Berarti ada 4 solusi dari jumlah koin yang ingin kita tukarkan, yaitu koin 25, koin 25, koin 5, dan koin 1 sebanyak 2 buah.
contoh lain dengan permasalahan algoritma Grady ini, yang pertama, selesaikanlah persoalan penukaran uang berikut ini. Berarti koin yang ingin ditukarkan adalah solusi Grady-nya ada 3 koin optimal, solusi optimalnya ada 2 koin. Sedangkan yang kedua itu selesaikanlah persoalan penukaran uang berikut ini. Yang pertama, uang yang ingin ditukar ada 15. Untuk solusi Grady-nya 6 koin optimal, berarti hanya 3 koin. Solusi optimalnya hanya untuk 2 koin. Berarti kalau hanya untuk 2 koin berarti koin 10 dan koin 5. Contoh penyelesaian yang diselesaikan dengan algoritma Grady. Yang pertama, persoalan penukaran uang, persoalan memilih aktivitas, minimisasi waktu dalam sistem, persoalan knapsack, penjadwalan job dengan tenggat waktu, poin menentang minimum, lintasan terpendek, kode Huffman, pecahan Mesir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan penukaran uang ini di dalam Python, dan juga persoalan memilih aktivitas activity selection problem yang juga akan diterapkan di dalam Python. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Daviola dengan ujung NIM 0099. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Grady, di mana di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu sebelum kita mengetahui itu, saya akan menjelaskan tentang definisi dari algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, step by step, sedemikian sehingga pada setiap langkah itu dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengambil pilihan yang terbaik dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan si ke depan. Yang kedua yaitu memilih optimum lokal pada setiap langkah dan selanjutnya akan berakhir dengan optimum global. Untuk contoh permasalahan yang diselesaikan dengan algoritma Grady ini ada 10. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 10 tersebut. Yang pertama yaitu penukaran koin atau membuat perubahan. Yang kedua yaitu persoalan memilih aktivitas. Yang pertama yaitu penukaran koin atau menghitung perubahan, di mana penukaran koin dalam pemrograman umumnya merujuk pada masalah di mana kita perlu menemukan jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mencapai jumlah tertentu menggunakan koin yang demonisasi tertentu. Masalah ini termasuk dalam kategori masalah algoritma Grady. Untuk algoritma Grady yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah algoritma Grady yang menggunakan koin demonisasi terbesar. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam contoh soal bawah, Kak. Untuk contoh soal pertama, yaitu example usage yang pertama, yaitu kan yang koin yang ingin ditukarkan itu ada 63 jumlah koinnya. Berarti ada jumlah koin yang tersedia ada 1, 2, 5, 10, 20, dan 50. Untuk itu, kita akan memerlukan jumlah dari koinnya itu yang hasilnya 63. Tapi dengan jumlah koin yang disediakan itu yang paling sedikit. Berarti langkahnya yang paling kecil atau yang jumlah koinnya yang sedikit tetapi nilai koinnya yang besar. Dari situ kan yang paling terbesar itu ada 50, berarti 50 yang pertama. Berarti 63 dikurang 50 ada 13 koin lah. 13 koin yang kita perlukan. Berarti dari 13 itu nanti kita ambil koin yang 20. Kalau 20 kan udah melebihi berarti tidak termasuk kategori. Berarti kita ambil yang koin yang 10. Berarti kan masuk kategori. Jumlahnya masih 60, berarti tinggal 3 lagi. Jumlah dari yang 3 ini kita ambil koin yang berjumlah 2 dan koin yang berjumlah 1. Berarti kan hasilnya nanti menjadi 63 sesuai dengan codingan yang telah dijelaskan. Di situ kan unknown to
Change yaitu 63. Koin demonstrationnya ada 1, 2, 5, 10, 20, dan 50. Nanti hasilnya output dari codingannya itu kan koin yang digunakan ada 50, 10, 2, dan 1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada contoh yang kedua, jumlah koin yang ditukarkan yaitu 55, sedangkan koin yang tersedia ada 1, 2, 5, 10, dan 20. Berarti kan yang jumlah koin yang terbesar yang kita ambil terlebih dahulu yaitu angka 20, berarti 20. 20-nya 2 kali 40. Dia kan ditanyakan 55. Kalau 20 sekali lagi itu sudah melebihi dari jumlah koin yang ditukarkan tersedia. Maka tersedia koin lainnya yaitu 1, 2, 5, dan 10. Berarti kita ambil koin yang 10-nya 1, berarti jadinya 50. Kan tinggal 5 lagi, berarti kita mengambil koin 5 mencapai jumlah yang 55. Berarti total koin yang kita perlukan itu ada 4. Lanjut yang ke bawah, Kak. Selanjutnya itu persoalan memilih aktivitas. Ini melibatkan yang kedua, persoalan memilih aktivitas. Masalah ini melibatkan memilih jumlah maksimum aktivitas yang tidak saling bertumpang tindih. Diberikan waktu mulai dari waktu yang selesai untuk setiap aktivitas. Contoh, Kak, di bawah. Untuk persoalan memilih aktivitas ini yaitu misalkan aktivitasnya kan ada 1 dengan 3, 2 dengan 5, 4 dengan 6, 6 dengan 8, 5 dengan 7. Itu kan semuanya tidak kegiatannya tidak dalam satu waktu, berarti dia tidak bersifat timpang tindih. Itu terlihat misalnya kalau misalkan 1 dengan 2 kan jadinya kayak bertimpang tindih, berarti kan dengan waktu yang sama dengan kegiatan yang berbeda, jadinya 1 dengan 3, 2 dengan 5, 4 dengan 6. Berarti dari yang di aktivitas yang telah dijelaskan di atas, kan nanti yang bisa termasuk dalam persoalan aktivitas itu yang termasuk cuma angka 1 dengan 3, 4 dengan 6, 6 dengan 8. Karena sebelumnya kalau 2 dengan 5 karena dia tidak masuk aktivitas, karena itu dia akan bertimpang tindih dengan kegiatan yang dengan 5 dengan 7, berarti kan 2 kali, berarti itu akan bersifat timpang tindih. Maka kegiatan dari yang termasuk untuk persoalan aktivitas ini yaitu aktivitas 1, 3, 4, 6, dan 6, 8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizunal Yududila dengan NIM 2214040098. Di sini saya akan menjelaskan tentang minimisasi waktu di dalam sistem. Persoalannya yaitu sebuah server atau dapat berupa prosesor, POM, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain mempunyai N pelanggan yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah persoalan ini ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Dengan rumus yaitu T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N waktu di dalam sistem. Persoalan ini ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Contohnya bisa kita lihat di sini ada 3 pelanggan dengan T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, dan T3 sama dengan 3. 6 urutan pelayanan pelanggan yang mungkin adalah kita buat terlebih dahulu urutan pelanggan dan T-nya 1, 2, 3 dengan urutan dengan waktu 5 ditambah 5 tambah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 38.
Untuk urutan pelanggan 1, 3, 2 dengan waktu 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 10 dengan total waktu yaitu 31 dan seterusnya. Nah, didapatlah untuk waktu yang paling minimum atau waktu yang paling optimal itu pada urutan pelanggan 3, 1, dan 2 dengan total jumlah waktu yaitu 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 29. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan exhaustive search. Yang pertama, kita perhatikan bahwa urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Yang kedua, jika n orang pelanggan, maka terdapat n faktorial urutan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fungsi objektif ON. Penyelesaiannya dengan algoritma greedy. Dengan strategi greedy, pada setiap langkah, pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Dengan function penjadwalan pelanggan C, di mana C himpunan pelanggan, maka himpunan pelanggan ini mengembalikan urutan jadwal pelayanan pelanggan yang meminimumkan waktu di dalam sistem. Dan deklarasi S itu himpunan pelanggan, I pelanggan. Algoritma S, bisa kita lihat algoritmanya di sini. Selanjutnya, agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma greedy sama dengan ON. Prosedur penjadwalan pelanggan, input n integer, mencetak informasi deretan pelanggan yang akan diproses oleh server tunggal. Kita masukkan n pelanggan, setiap pelanggan dinomori 1, 2, dan seterusnya sampai n. Pelanggan sudah terurut berdasarkan T1 yang menaik dengan luaran urutan pelanggan yang dilayani. Deklarasinya I integer, algoritma pelanggan 1, 2, sampai n sudah diurut menaik berdasarkan TI for I 1 to n do write I and for. Algoritma greedy untuk penjadwalan pelanggan berdasarkan waktu layanan yang terurut naik akan selalu menghasilkan solusi optimal. Hal ini dinyatakan dalam teorema berikut. Teorema jika T1 lebih kecil sama dengan T2 lebih kecil sama dengan titik-titik lebih kecil sama dengan Tn, maka pengurutan IJ sama dengan J, 1 lebih kecil J lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan N. Meminimumkan T sama dengan sigma K sampai 1, K sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai K TI untuk semua kemungkinan permutasi IJ. Bukti untuk teori ini dapat dibaca pada slide berikut. Ini merupakan buktinya. Yang keempat yaitu integer knapsack problem. Dengan persoalan diberikan n sebuah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau weight W dan keuntungan atau profit P. Bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Disebut 1/0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack 1 atau tidak dimasukkan sama sekali. Formulasi matematis persoalan integer knapsack yaitu maksimasi F sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N PI XI dengan kendala atau constraint sigma I sama dengan 1 sampai N WI XI lebih kecil sama dengan K. Yang dalam hal ini X1 sama dengan 0 atau 1, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Penyelesaian dengan algoritma brute force exhaustive search. Yang pertama yaitu sudah dijelaskan pada bab algoritma brute force pembahasan exhaustive search. Yang kedua, kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan integer knapsack adalah O n dikali 2 pangkat n.
Penyelesaian dengan algoritma greedy yaitu satu, masukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Yang kedua, terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Strategi greedy-nya yaitu greedy by profit, atau yang pertama, pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Yang kedua, strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Selanjutnya, greedy by weight. Yang pertama, pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat teringan. Yang kedua, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Yang selanjutnya itu greedy by density. Yang langkah pertama yaitu pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P atau W terbesar. Yang kedua, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit besar terbesar. Selanjutnya, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Contohnya yaitu diberikan 4 buah objek sebagai berikut. W1, P1 itu 6,12, W2, P2 5,15, W3, P3 10,50, W4, P4 5,10 dengan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Nah, kita bisa lihat di sini dengan solusi dengan algoritma greedy dengan properti objek I1, W1 6, P1 12, P1 per W1 itu 2, atau 12 dibagi 6. Untuk objek kedua yaitu I2, W1 W2 nya itu 5, P2 nya 15, dan P2 per W2 itu 3, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini greedy by-nya. Yang pertama yaitu greedy by profit untuk objek pertama yaitu 0, greedy by weight untuk objek pertama yaitu 1, greedy by density untuk objek pertama yaitu 0, dan seterusnya. Kita lihat solusi optimalnya itu 0, yang paling kecil dari profit, weight, dan density itu 0. Untuk objek kedua yaitu 1, objek ketiga yaitu 1, dan objek keempat yaitu 0 dengan total bobot 15. Untuk greedy by profit itu 15, greedy by weight itu 16, dan greedy by density itu 15, dan solusi optimalnya yaitu 15. Total keuntungan greedy by profit 65, greedy by weight 37, greedy by density 65, dan solusi optimalnya itu 65. Solusi optimal X sama dengan 0, 1, 1, 0. Greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Apakah untuk kasus lain juga optimal? Nah, kita perhatikan contoh 8 berikut. Selanjutnya yaitu fractional knapsack problem. Fractional knapsack problem merupakan varian personal knapsack tetapi dengan solusi yang boleh berbentuk pecahan atau fraksi. Objek yang dimasukkan ke dalam knapsack dapat berupa sebagian saja, yaitu X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Maksimasi F sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N PI XI dengan kendala constraint sigma I sama dengan 1 sampai N WI XI lebih kecil sama dengan K. Dalam hal ini XI lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Penyelesaian dengan X-Haughey search yaitu oleh karena X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1, maka terdapat tidak berhingga nilai-nilai X. Persoalan fractional knapsack menjadi malar atau continuous sehingga tidak mungkin dipecahkan dengan algoritma X-Haughey search. Penyelesaian dengan algoritma greedy-nya yaitu ketiga strategi greedy yang telah disebutkan pada integer knapsack dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Mari kita bahas satu persatu. Contohnya, pada contoh 9 ini diberikan
tiga buah objek sebagai berikut dengan W1 P1 sama dengan 18,5, W2 P2 15,24, W3 P3 10,15, dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 20. Kita bisa selesaikan ini dengan solusi algoritma greedy. Properti objek, untuk objek pertama dengan berat 18, W1 18, P1 25, dan P1 dibagi W1 itu 1,4. Dan greedy by profitnya 1, greedy by weight-nya 0, dan density-nya 0. Untuk objek kedua, W2-nya 15, P2-nya 24, P1 per W2 1,6, greedy by profitnya 2/15, greedy by weight 2,3, dan greedy by density-nya 1. Untuk objek ketiga, W3-nya 10, P3-nya 15, P3 per W3-nya 1,5, greedy by profitnya 0, greedy by weight-nya 1, dan greedy by density-nya 1/2. Dengan total bobot greedy by profit itu 20, dan total keuntungan 28,2. Untuk greedy by weight total bobotnya yaitu 20 dan total keuntungannya yaitu 31,0. Greedy by density dengan total bobot 20 dan total keuntungan 31,5. Dengan solusi optimal yaitu X sama dengan 0, 1, dan 1/2 yang memberikan keuntungan maksimum yaitu 31,5. Selanjutnya itu ruang lingkup. Yang pertama, strategi pemilihan objek ke dalam knapsack berdasarkan densitas P1 per PI per WI terbesar selalu memberikan solusi optimal. Yang kedua, agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan objek berdasarkan PI per WI yang menurun, sehingga objek berikutnya yang dipilih adalah objek sesuai dalam urutan itu. Teorema 2, jika P1 per W1 lebih besar sama dengan P2 per W2 lebih besar, lebih besar sama dengan Pn per Wn, maka algoritma greedy dengan strategi pemilihan objek berdasarkan PI per WI terbesar menghasilkan solusi optimum. Kesimpulannya yaitu algoritma greedy selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan fractional knapsack jika strategi memilih objek adalah berdasarkan densitas terbesar lebih dahulu. Algoritma persoalan fractional knapsack yaitu langkahnya pertama, hitung harga PI per WI dengan I sama dengan 1, 2, sampai N. Yang kedua, urutkan seluruh objek berdasarkan nilai PI per WI dari besar ke kecil. Yang ketiga, panggil prosedur fractional knapsack. Baiklah, saya Fizunali Dudila dengan NIM 2214040098. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah knapsack pecahan. Misalkan kita mempunyai ransel berkapasitas 50 unit dan 3 buah barang dengan berat dan nilai sebagai berikut. Butir 1 atau barang 1 dengan berat 10 satuan dengan nilai 60, butir 2 atau barang 2 dengan berat 20 satuan dengan nilai 100, butir 3 dengan berat 30 satuan dengan nilai 120. Tujuannya adalah untuk menentukan cara optimal mengisi ransel untuk memaksimalkan nilai total. Kita buat codingannya terlebih dahulu sebagai berikut. Kemudian example usage atau contoh penggunaannya, knapsack underscore capacity-nya sama dengan 50. Kita masukkan knapsack underscore capacity sama dengan 50, item underscore weight atau berat item atau berat barangnya yaitu 10, 20, 30, item values-nya atau nilai barangnya yaitu 60, 100, 120. Max underscore total underscore value, selected item sama dengan functional underscore knapsack buka kurung knapsack underscore capacity, item underscore weight, item underscore values tutup kurung. Kita print buka kurung petik 2 maximum total value titik 2 petik 2, max underscore total underscore value tutup kurung. Selanjutnya kita print lagi buka kurung petik 2 selected items buka kurung fraction tutup kurung titik 2
petik 2, selected underscore item tutup kurung. Nah, kemudian kita running dan hasil yang akan keluar yaitu maximum total value yaitu 240,0, selected item buka kurung atau fractionsnya yaitu 1,1,0,666. Nah, artinya kita dari knapsack capacity, atom wax, dan atom values-nya kita dapat menentukan maksimum total value-nya yaitu 240 dan selected item fraction-nya itu 1 untuk barang 1 yaitu 1, untuk barang 2 yaitu 1, dan untuk barang 3 yaitu 0,66666. Nah, kita lihat contoh kedua yaitu knapsack capacity-nya 120, item wax-nya 30, 50, 60, item values-nya 70, 80, dan 100. Kita buat codingan seperti sebelumnya, kemudian kita print. Kita dapat di sini yaitu maximum total value-nya 218 dan selected items atau fraction-nya yaitu 1, 0,6, dan 1. Nah, ini bisa kita dapat dari pertama kita seperti yang sudah dijelaskan pada PPT, kita bandingkan dulu nilai dibanding dengan beratnya yaitu item values dibagi item weights. Kita lihat, kemudian perbandingan itu kita urut dalam urutan menurun. Kita lihat bahwa untuk contoh kedua ini item values berbanding item weights untuk barang pertama itu 70 banding 30 itu hasilnya 1,33 sekian 2,3333, yang untuk item kedua yaitu 1,6 dan item ketiga yaitu 1,6. Nah, di sini item kedua dan item ketiga memiliki perbandingan yang sama, tetapi kita lihat item values-nya di sini yang item ketiga lebih besar. Jadi kita urutkan item 1, item 2, kemudian item 3, kemudian item 2. Terus selanjutnya kita masukkan satu, item 1, item 3 1, dan selebihnya baru item yang kedua. Nah, kita dapat di sini selected itemsnya yaitu 1, 0,6, dan 1. 1 untuk item 1, 0,6 untuk item 2, dan 1 untuk item 3. Selanjutnya yaitu minimisasi waktu di dalam sistem. Kita misalkan kita memiliki serangkaian tugas dengan waktu proses tertentu dan kita ingin meminimalkan waktu tunggu total. Ini merupakan codingannya, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk contoh waktu tugasnya di sini ada task 3, 1, 4, 3, dan 2, dan total waiting time-nya sama dengan minimize waiting time kurun task. Kita print f titik 2 waktu tunggu total petik 2 waktu tunggu total titik 2 kurung kurawal total underscore waiting underscore time tutup kurung kurawal titik 2 kita tutup kurung. Nah, kemudian kita print, kita dapatlah waktu tunggu totalnya yaitu 19. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya itu kode Huffman. Kode Huffman ini disebut juga penempatan data dengan algoritma Huffman, di mana prinsip kode Huffman ini ada dua. Yang pertama, karakter yang sering muncul di dalam data dengan kode yang lebih pendek. Yang kedua, sedangkan karakter yang relatif jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang. Ada dua cara pengkodean, yaitu fixed length code dan variable length code. Kita akan membahas tentang fixed length code, di mana
kita misalkan terdapat sebuah pesan yang panjangnya itu 1000 karakter dengan frekuensinya kemunculan huruf-hurufnya itu hanya ada A, B, C, D, E, F. Di dalam pesan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di situ sudah karakternya itu ada 6 yaitu A, B, C, D, E, F, dan frekuensinya itu untuk A 45%, untuk B 13%, untuk C 12%, dan untuk D 16%, untuk E 9%, dan untuk F itu ada 5%. Nah, kodenya juga sudah ditentukan, di mana kode untuk A itu 000, untuk B 001, untuk C 010, dan untuk D 011, untuk E itu 100, dan untuk kode pada karakter F itu 111. Nah, di sini kita akan mencari pesan dari BAD, dikodekan sebagai 001000011. Kita dapatkan kode itu karena kita melihat huruf B kodenya dengan 001, A kodenya dengan 000, dan huruf D itu kodenya 011. Sehingga pengkodean 1000 karakter pesan membutuhkan 3000 bit 3. Selanjutnya yaitu variabel enkode. Pada variabel enkode ini juga sudah ditentukan karakternya itu A, B, C, D, E, F. Frekuensinya itu 45%, 13%, 12%, 16%, 9%, dan 5%. Kode 0101, untuk C 100, untuk D 111, untuk E 1101, dan untuk F itu kodenya 1100. Nah, bit dikodekan itu sebagai 1010111. Nah, pengkodean 1000 karakter ini membutuhkan 0,45 dikali 1 ditambah 0,13 dikali 3 ditambah 0,12 dikali 3 ditambah 0,16 dikali 3 dan ditambah 0,09 dikali 4 dan ditambah 0,05 dikali 4, kemudian dikalikan 100. Maka dapatlah dia bitnya 224.000 bit. Nisbah atau disebut ration ini pemanfaatan itu 300.000 dikurang 224.000 dibagi 300.000 dikali 100, maka dapat hasilnya 25,3%. Nah, selanjutnya cara membentuk kode Huffman itu ada 4. Yang pertama, algoritma greedy untuk membentuk kode Huffman bertujuan untuk meminimumkan panjang kode biner untuk setiap simbol karakter di dalam pesan, atau bisa dituliskan M besar 1, M besar 2, titik-titik sampai M besar N. Yang kedua, setiap sisi pada pohon biner itu diberi nilai label 0 atau 1 secara konsisten. Misalnya sisi cabang kiri dengan 0, sisi cabang kanan dengan 1. Kemudian yaitu pembentukan kode Huffman menggunakan pohon biner atau binary tree berbobot. Setiap simpul daun pada pohon biner menyatakan simbol karakter di dalam pesan. Sedangkan simpul bukan daun internal notus menyatakan penggabungan simbol-simbol. Nah, lintasan dari akar ke daun sama dengan barisan bibit biner yang mempresentasikan simbol karakter pada daun. Nah, selanjutnya cara membentuk kode Huffman. Di situ sudah diberikan contoh meminimumkan panjang kode biner untuk setiap simbol karakter ekuivalen dengan meminimumkan panjang lintasan dari akar ke daun. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa misalkan cabang sebelah kirinya itu 0, cabang sebelah kanannya itu dengan 1, atau bisa dituliskan M1, M besar 2, M besar 3, M besar 4 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembentukan pohon biner di dalam algoritma Huffman. Itu ada 5 langkah. Yang pertama, baca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Kemudian, setiap karakter itu penyusunan data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Setiap simpul di-assign dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Langkah kedua yaitu terapkan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Kemudian akan mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi 2 buah pohon penyusunnya. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman. Yang keempat, selanjutnya beri label sisi-sisi di dalam pohon biner dengan 0 atau 1 secara konsisten.
Dan langkah yang terakhir yaitu lintasan dari akar ke daun mempresentasikan string biner untuk setiap karakter kompleksitas algoritma Huffman on n log n. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, masuk kita ke contoh 15 itu misalkan sebuah pesan panjangnya 100 karakter, pesan hanya disusun oleh huruf-huruf A, B, C, D, E, F, dimana frekuensi setiap huruf di dalam pesan itu adalah sebagai berikut. Karakternya ada 6 yaitu A, B, C, D, E, F, dan frekuensi untuk A 45, frekuensi untuk B 13, dan frekuensi untuk C 12, frekuensi untuk D ada 16, dan frekuensi untuk E ada 9, dan terakhir frekuensi untuk F itu ada 5. Kemudian carilah kode Huffman untuk setiap karakter dalam pesan tersebut. Nah, dari situ kita untuk ada 6 langkah, yang mana langkah pertama itu kita urutkan dulu dari yang terkecil, di mana tadi sudah ditentukan bahwa yang terkecil itu adalah F sama dengan 5. Karakter F itu untuk frekuensinya itu ada 5, karakter itu frekuensinya 9, C itu 12, B itu 13, D itu 16, A itu 45. Kemudian masuk langkah kedua, maka didapatkanlah dia E nya itu 2, kita ambil dari E itu 12, B itu 13, F itu hasil jumlah dari F dan E, maka dapatlah F. Baiklah, selanjutnya itu kode Huffman, di mana kode Huffman itu adalah Huffman coding atau pengodian Huffman adalah sebuah metode kompres data yang bersifat lossless yang ditemukan oleh David Huffman pada tahun 1952. Kode Huffman ini adalah sebuah teknik dalam pemrograman yang digunakan untuk kompresi data, di mana setiap simbol atau biasanya berupa karakter dalam teks atau nilai-nilai dalam data digital diberikan sebuah kode biner yang berbeda-beda berdasarkan frekuensi kemunculannya. Tujuan dari utama kode Huffman itu sendiri adalah menghasilkan kode biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang paling sering muncul, sehingga mengurangi ukuran total dari data yang dikompresi. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke contoh dari frekuensi karakter, di mana pada contoh frekuensi karakternya itu sendiri sudah ditentukan char frekuensinya itu untuk F-nya itu untuk A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 9, C-nya itu sama dengan 12, D-nya itu sama dengan 13, E-nya itu 16, F-nya itu 45. Kemudian kita cari Huffman codes itu sama dengan Huffman encoding atau buka kurung char frek. Nah, setelah itu kita print F kode Huffman atau Huffman codes. Nah, kemudian setelah di print maka didapatkanlah kode Huffman-nya, yaitu F-nya itu 0, C-nya itu 100, D-nya itu 101, A-nya itu 1100, B-nya 1101, dan yang kode Huffman untuk E-nya itu adalah 111. Selanjutnya pada poin yang selanjutnya itu algoritma prim atau pohon merentang minimum. Algoritma prim itu adalah algoritma dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau MST, atau pohon lintasan terkecil dari sebuah graf berbobot. MST ini adalah subgraf dari graf yang menghubungkan semua simpul tanpa memiliki siklus dan memiliki total bobot terkecil dari semua kemungkinan pohon lintasan yang dapat dibentuk dari graf tersebut. Nah, berikut ini adalah cara langkah-langkah umum dari algoritma prim. Nah, ada 3 langkah-langkah dari algoritma prim itu sendiri, yang mana yang pertama yaitu inisialisasi, pilih sampul awal secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu dan tandai sebagai bagian dari MST. Kemudian simpan semua sisi yang terhubung dari simpul ini ke simpul lain. Langkah keduanya iterasi, ulangi langkah berikut sampai semua simpul termasuk dalam MST. Yang ketiga yaitu langkah ketiga, pilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang sudah termasuk dalam MST dengan simpul lain yang belum termasuk. Kemudian tambahkan simpul tersebut dan sisi yang dipilih ke dalam MST. Berhenti. Algoritma berakhir ketika semua simpul telah dimasukkan ke dalam MST.
Nah, perlu diketahui, algoritma prim ini juga memastikan bahwa setiap langkah menambahkan simpul baru ke dalam MST dengan memilih sisih dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang sudah ada di MST dengan simpul yang belum ada di MST. Algoritma ini juga dapat diimplementasikan dengan berbagai struktur data seperti have untuk mempercepat pencarian sisi dengan bobot terkecil dan array untuk menyimpan status simpul apakah sudah termasuk dalam MST atau belum. Nah, untuk lebih paham lagi, langsung saja kita masuk contoh di mana contohnya example usage di mana G-nya itu MST itu ada 5, maksudnya 5 baris dan 5 kolom, di mana masing-masing baris dan kolom itu nilainya sama. Kemudian G titik graph-nya itu masukkan 5 baris dan 5 kolom dengan nilai yang sama seperti yang sudah dibuat, yaitu 0, 2, 0, 6, 0. Kemudian ke bawahnya juga 0, 2, 0, 6, 0. Kemudian yang kedua 20385, kemudian ke bawah juga 20385 sampai seterusnya. Kemudian kita print G prim MST buka kurung, maka setelah di print maka didapatkanlah AG dan weight-nya atau bisa disebut sampul dan berat atau bobotnya. Simpul pertama 0 sampai 1 didapatkan dengan berat 2 atau bobot 2, simpul 1 sampai 2 didapatkan dengan berat atau bobot 3, simpul 0 sampai 3 itu didapatkan weight-nya atau berat atau bobotnya itu 6, dan simpul 1 sampai 4 itu didapatkanlah berat atau bobotnya itu 5. Baiklah, cukup sekian. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Sabrina dengan NIM 2214040100. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang optimal untuk menentukan lintasan terpendek. Nah, strategi greedy yang digunakan pada setiap langkah, pilih sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Nah, di sini ada produker Dijkstra, inputnya weighted graph, input A initial vertex, outputnya L array, dalam kurung 1,n of real. Nah, mencari lintasan terpendek dari simpul A ke semua simpul lain di dalam graf berbobot G. Nah, masukkan graf berbobot terhubung G dalam kurung V, E. Nah, dengan V mutlak sama dengan N. Luaran L dalam kurung 1,N, L dalam kurung I berisi panjang terpendek dari simpul A ke simpul V1. Nah, di sini deklarasinya I integer U, V vertex, S-nya set of vertex di dalam kurung himpunan solusi untuk mencatat simpul-simpul. Nah, algoritma itu ada for I itu ke 1 to N2, terus ada L dalam kurung F1. Nah, ada N4 itu L dalam kurung A, itu kurang lebih jaraknya 0, jarak dari A ke A adalah 0 ya. Nah, itu S dalam kurung siku. Nah, for-nya ada K 1 to N2, U
Pilih simpul yang belum terdapat di dalam S dan memiliki LU minimum. Nah, yang S sama dengan S U, masukkan U ke dalam S. Nah, for semua simpul V yang tidak terdapat di dalam S. Nah, update jarak yang dari A ke V. Nah, di sini contohnya if L dalam kurung U ditambah G dalam kurung U, V kecil dari L dalam kurung V dan jarak dari A ke V ditambah bobot sisi dari A ke V lebih kecil dari jarak A ke V. Nah, L dalam kurung V sama dengan L dalam kurung U ditambah G dalam kurung U, V. Jarak dari A ke V yang diganti dengan L dalam kurung U ditambah G dalam kurung U, V. Nah, indif and for. Nah, di sini ada kompleksitas algoritma Dijkstra ditentukan oleh kalang lob berikut. Nah, seperti yang ada di dalam tabel putih ini. Nah, terus memilih simpul U yang bukan di dalam S dan memiliki U minimum. Membutuhkan paling banyak N sampai 1 berbandingan dengan 0 N. Memperbarui update jarak yang baru dari A ke U. Membutuhkan paling banyak N sampai 1 perbandingan dan N sampai 1 penjumlahan ON. Nah, pengulangan for K dari 1 sampai N dilakukan sebanyak N kali, sebanyak berapa kapasitas yang ditentukan. Nah, kompleksitas waktu algoritma Dijkstra yaitu T dalam kurung N sama dengan N dalam kurung siku ini 0 dalam kurung N ditambah 0 dalam kurung N sama dengan 0 N kuadrat. Nah, di sini ada aplikasi algoritma Dijkstra routing pada jaringan komputer. Di sini kita bisa lihat gambarnya bagaimana routing pada jaringan komputernya. Nah, pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya umumnya dipecah menjadi sejumlah paket data yang berukuran lebih kecil. Untuk menyampaikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya, sistem jaringan komputer harus dapat dilakukan pemilihan route yang tepat agar paket dapat sampai ke komputer tujuan dalam waktu cepat. Nah, yang dimaksud dengan perutin atau routing adalah menentukan lintasan yang dilalui oleh pack dari komputer pengirim atau asal ke komputer penerima atau komputer tujuannya. Nah, di sini dapat kita di sini dapat kita lihat codingannya yaitu algoritma Dijkstra atau jalur pendek. Misalnya menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain di graf berbobot. Nah, di sini ada contohnya, contoh penggunaannya di sini grafnya yaitu A sama dengan A sama dengan
B.2 itu nilainya 1, yang C itu nilainya 4. Dan yang bagian B himpunannya yaitu A nilainya 1, C 2, dan D 5. Dan yang C nilai himpunannya yaitu ada A itu nilainya 4, B 2, D 1. Nah, yang D nilai himpunannya ada B 5 dan C 1. Nah, start node-nya sama dengan A, subtract distance Dijkstra, graph start node. Nah, terus print-nya F jarak terpendek dari node start node. Nah, for node Dijkstra in shortest distance in times print of node Dijkstra. Nah, di sini runningannya maka didapatkan jarak terpendek dari node A yaitu yang A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan 4. Di sini ada penjelasan singkat yaitu di mana 1. Fungsi Dijkstra menerima input berupa graf yang merupakan representasi dari graf dalam bentuk dictionary. Dengan setiap node memiliki dictionary tetangga yang berisi bobot atau weighted dari edgy. Yang kedua, algoritma menggunakan sebuah priority equate diimplementasikan dengan hack untuk memilih node selanjutnya yang akan dieksplorasi berdasarkan jarak terpendeknya. Nah, yang ketiga itu ada nilai jarak dari node awal diinisialisasi dengan nilai tak terhingga atau float infinity kecuali untuk node awalnya sendiri yang diatur menjadi 0. Yang keempat ada algoritma akan terus melakukan iterasi sampai semua node dieksplorasi dan mengupdate nilai jarak terpendek distances atau ketika ditemukan jarak yang lebih pendek. Nah, yang keenam ada hasil akhir adalah dictionary distance yang berisi jarak terpendek dari node awal ke setiap node lainnya dalam graf. Nah, yang terakhir ada dalam contoh ini graf yang digunakan adalah graf berarah Dijkstra dengan bobot pada setiap edge dan mencari jalur terpendek dari node A. Nah, yang kedelapan ada pecahan mesir atau Euclidean fraction. Masalah ini melibatkan mengekspresikan pecahan sebagai jumlah dari pecahan unit pecahan dengan pembilang 1. Nah, di sini ada contoh pecahannya yaitu numeratornya 6, denominatornya adalah 14. Nah, fraction sama dengan addition fraction dalam kurung numerator, denominator. Nah, printnya pecahan mesir. Nah, fork of in fractionnya yaitu print F1 garis miring dalam kurung siku F. Nah, maka dapat hasil runningannya yaitu pecahan mesir yaitu 1/3, 1/11, dan 1/231. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya Siska Arnanda Putri dengan NIM 2214040092. Di sini saya akan menjelaskan tentang Travelling Sales Person Problem atau TSP, di mana di sini dimisalkan graf berbobot memiliki n buah simpul F1, F2, dan seterusnya. Misalkan tur dimulai dari simpul F1, mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke F1. Nah, dari simpul F1, tur akan memilih N1 simpul-simpul lainnya yang dikunjungi. Dengan algoritma greedy ini, pada setiap langkah kita memilih simpul berikutnya yang akan dikunjungi. Strategi greedy, pada setiap langkah I, pilih sisi dari F ke F yang memiliki bobot terkecil. Contohnya yaitu diberikan sebuah graf berbobot dengan 5 simpul sebagai berikut. Simpulnya bisa teman-teman lihat, dimana di sini A ke C itu bobotnya 9, C ke E bobotnya 10, E ke B 11, B ke D 13, D ke A 15. Nah, jumlah jaraknya itu 58. Itu merupakan dengan algoritma greedy. Kemudian solusi optimalnya adalah A ke B 10, B ke C 12, C ke D 11, D ke E 12, E ke A 12. Nah, jadi kesimpulan dari contoh ini adalah algoritma greedy tidak memberikan solusi optimal untuk persoalan TSP. Menjelaskan tentang lanjut, yaitu tentang materi algoritma Kruskal, di mana di sini dijelaskan prosedur Kruskal itu input G, graf, output T yaitu pohon, di mana membentuk pohon merentang minimum T dari graf berbobot G. Kemudian masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan F, E dengan F sama dengan N. Luaran yaitu pohon rentang minimum T sama dengan dalam kurung V, E aksen dengan deklarasinya I, U, V yaitu integer. Kemudian algoritma itu asumsi, misalnya sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Nah, jumlah sisi dalam T kecil dari N kurang 1. Kemudian pilih sisi U atau V dari E yang bobotnya terkecil. Kemudian U atau V tidak membentuk sirkuit di D. Kemudian T and div T gabung dengan U, V. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Agar lebih paham, mungkin bisa masuk ke bagaimana aplikasinya di Python. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-9, yaitu tentang Travelling Sales Person Problem atau TSP. Contoh sederhana dari TSP ini yang bisa dijalankan dalam Python menggunakan library network untuk membangun graf dan intertools untuk menghasilkan semua kemungkinan permutasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita membuat graf dengan beberapa mode dan bobot edge, yaitu dengan G sama dengan NX titik grab. Nah, dimana di sini sudah ditentukan yaitu G titik add G titik add, kemudian edge, kemudian kurung AB wake-nya 10, kemudian AC wake-nya 15, AD wake-nya 20, BC wake-nya 20, B dan D wake-nya 25, CD wake-nya 30. Nah, kemudian fungsi untuk menghitung panjang tur yaitu dengan menambahkan definisi calculate tor strip leg dalam kurung tor, grab. Nah, kemudian tambahkan kembali ke titik awalnya. Kemudian dapatkan semua kemungkinan permutasi dari node, yaitu dengan alt strip tor sama dengan list dalam kurung intertools titik permutation. Kemudian inisialisasi nilai minimum panjang tur dan tur terpendek. Kemudian cari tur terpendeknya dengan tor strip length sama dengan calculate strip tor strip length dalam kurung tor, G. Kemudian dihasilkan output hasilnya itu adalah tur terpendek dari graf ini nih didapatkan yaitu
A, B, D, C yang jumlahnya 80. Nah, dalam contoh ini kita memiliki graf dengan beberapa not, yaitu A, B, C, D dan bobot pada setiap edge. Program ini menghasilkan semua kemungkinan tour yang mungkin permutasi dari not, menghitung panjang masing-masing tour dan kemudian mencari tour dengan panjang terpendek. Kemudian hasilnya akan menampilkan tour terpendek beserta panjangnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu algoritma Kruskal, di mana algoritma Kruskal ini adalah algoritma dalam pemrograman yang digunakan untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dari sebuah grafik berbobot. Nah, MST ini adalah subgraf dari grafik yang menghubungkan semua simpul dengan bobot total minimum dengan membentuk siklus. Nah, berikut merupakan langkah-langkah utama dari algoritma Kruskal, yaitu yang pertama, inisialisasi, mengurutkan semua tepi grafik berdasarkan bobotnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang kedua, membuat himpunan disjungsi, di mana himpunan disjungsi ini berisi semua simpul grafik sebagai himpunan terpisah awalnya. Kemudian pilih tepi terkecil, ambil tepi dengan bobot terkecil dan periksa apakah kedua ujungnya berada dalam himpunan disjungsi yang berbeda. Kemudian gabungkan himpunan. Kemudian ulangi langkah 3 dan 4 hingga terbentuk MST yang meliputi semua simpul. Kemudian yang terakhir, output. MST terbuat saat semua simpul terhubung dengan bobot total minimum. Nah, algoritma Kruskal ini efisien karena menggunakan struktur data himpunan disjungsi untuk memastikan operasi gabungan dan pencarian. Dapat dilakukan dengan waktu yang efisien. Ini membuatnya cocok untuk grafik dengan jumlah tepi yang besar. Nah, berikut adalah contoh implementasi algoritma Kruskal dalam Python menggunakan struktur data himpunan disjungsi. Nah, teman-teman bisa melihat algoritma Kruskal untuk mencari MST, yaitu langkah satunya mengurutkan semua tepi berdasarkan bobotnya. Nah, langkah kedua membuat himpunan disjungsi untuk semua simpul. Kemudian langkah ketiga dan keempat, pilih tepi terkecil dan gabungkan himpunan for weight U, F in edges. Kemudian contoh penggunaannya. Nah, kemudian contoh penggunaannya yaitu ini contohnya format dalam kurung kurawal simpul U dalam kurung siku simpul V, bobot. Nah, contohnya di sini 0 dalam kurung siku itu ada 1,7, 3,5, satunya 0,7, 2,8, 3,9, 4,7, 2, 1,8, 4,5, dan 3, 0,5, 1,9, 4,15, dan seterusnya. Kemudian setelah kita running, maka outputnya adalah seperti yang teman-teman lihat, 0,3, 5, 2-4, 5, dan sehingga total bebannya itu adalah 39. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.